Pekabaran kita sahabat hari ini merupakan sebuah pelajaran. Dari gambar dapat diketahui arah pelajaran kita, yaitu akan membahas bagian dari dasar-dasar iman Gereja Advent, khususnya tentang siapa Allah yang disembah. Itu sebabnya judulnya adalah 190 plus ahli teologi dan Alkitab. Nah, perhatikan bagian pendahuluan dari buku 27 doktrin. Kita baca dalam halaman 4, paragraf 1, dikatakan di sana, dengan otorisasi dan dorongan dari Presiden Neil C. Wilson para pejabat lain dari General Conference Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, Asosiasi Kependetaan telah berupaya untuk menyiapkan buku ini guna menyediakan informasi dapat diandalkan mengenai kepercayaan gereja kita. Kan sulit bagi seorang penulis untuk menyatakan kepercayaan gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 secara komprehensif dan akurat. Namun, penulis perorangan bukan komite menuliskan buku-buku yang terbaik. Jadi, kami telah menggabungkan upaya banyak orang dengan upaya satu orang, yaitu P.G. Darmstadt, yang bertugas menyiapkan draft awal dari setiap bab. Jadi, mereka mengakui bahwa tidak ada buku yang terbaik ditulis oleh banyak orang, tetapi oleh satu orang. Itu sebabnya Darmstadt dipercayakan untuk menulis draft awal dari buku 27 doktrin. Dan setelah itu, dalam halaman 4 paragraf 4 dikatakan, 10 divisi gereja di dunia memilih sebuah komite yang terdiri dari 194 orang yang membahas setiap bab dan mengusulkan koreksi, penambahan, dan penghapusan. Sebuah komite yang lebih kecil yang terdiri dari 27 pemimpin gereja, teolog, dan pendeta bertemu secara teratur dengan Darmstadt untuk memberikan pengawasan tambahan terhadap persiapan karya ini. Inilah dasarnya kenapa disebut 190 plus ahli teologi. Dan salah satu daripada 194 orang itu bernama Samuel Bacchiocchi. Ini dia fotonya. Beliau sudah almarhum. Samuel Bacchiocchi ini bersekolah di Sekolah Pontifical Gregorian University atau institusi Jesuit di Roma, Italia, yang didirikan pada tahun 1551 oleh Ignatius of Loyola. Ignatius of Loyola ini adalah pendiri Jesuit. Jadi, Samuel Bacchiocchi yang diakui sebagai ahli teologi Gereja Advent lulus dari sekolah Jesuit yang didirikan oleh pendiri Jesuit itu sendiri. Bacchiocchi ini adalah mahasiswa pertama non-Katolik yang diterima di Universitas Jesuit tersebut. Jadi, salah satu dari 190 plus ahli teologi yang membantu penyusunan 27 doktrin Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 adalah lulusan dari pusat ajaran Jesuit. Perhatikan dia punya tangan, memberikan tanda yang disebut dengan hand of benediction, ya, atau tangan berkat. Jadi kalau ada lihat paus buat tangan begini, itu tandanya berkat. Dan saudara Samuel Bacchiocchi juga membuat tanda yang sama, karena mereka sekolah dari sekolah yang sama tentunya. Nah, berikut daftar nama. Jika saudara membuka buku 27 doktrin di bagian awal, ada banyak nama. Ya. Tidak sampai 190, tapi banyak nama disebutkan di sana. Inilah nama-namanya. Dan kami ada kasih tanda beberapa yang hitam. Karena nama-nama itu adalah nama yang sudah pernah kita singgung dalam pembahasan tentang Trinitas. Dan sering orang bilang 50 doktor, namun sebenarnya lebih dari 50. Mungkin mereka hanya ikut-ikutan omongan orang lain. Kalau di jumlah lebih dari 190. Dan mereka bersama memeriksa hasil pekerjaan Darmstadt. Nah, Darmstadt adalah lulusan dari
Free University of Amsterdam. Dalam bahasa Belandanya, Vrije Universiteit Amsterdam. Sebuah sekolah yang didirikan oleh kaum Calvinis. Meskipun awalnya adalah Protestan, namun akhirnya menjadi sekolah non-denominasi. Jadi, yang membuat draft pertama buku 27 doktrin adalah lulusan sekolah non-Advent. Sekolah yang didirikan oleh kaum Calvinis. Dan yang memeriksa dan serta memperbaikinya adalah salah satunya lulusan dari sekolah Jesuit. Nah, para ahli teologi dalam gereja Advent ini yang dipercayakan menyusun doktrin-doktrin dasar di gereja Advent, menulis doktrin kedua dalam gereja Advent yang diberi judul Trinitas. Doktrin pertama adalah Alkitab, doktrin kedua adalah Trinitas. Ini adalah secara singkatnya. Kalau mau baca dalam bukunya akan ada penjelasan panjang, tapi kalau kita buka website gereja Advent, ini secara singkat, ya, supaya orang tahu apa dasar iman gereja Advent. Dan dari penjelasan singkat ini, ada ayat-ayat yang disampaikan. Kalau saudara hitung di bawah, ada 9 ayat. Nah, mari kita baca terjemahannya. Terjemahannya berbunyi, ada satu Allah, Bapa, Anak, satu kesatu, 3 pribadi yang kekal. Allah itu abadi, maha kuasa, maha tahu, di atas segalanya dan selalu hadir. Ia tak terpuar pemahaman manusia. Nah, melalui pengungkapan dirinya, Allah yang adalah kasih selamanya layak disembah, dipuja, dan dilayani oleh seluruh ciptaan. Dan untuk mendukung doktrin ini secara ringkas, para ahli teologi tersebut memilih ayat-ayat inti, yaitu 9 ayat tadi. Berikut ayat-ayatnya. Nah, dalam pelajaran ini kita akan bahas, ya, kita akan kaji ayat-ayat yang telah dipilih oleh para ahli teologi tersebut, yang menurut mereka berdasarkan Alkitab. Karenanya, kita perlu kaji dan uji apakah betul ayat-ayat yang mereka pilih ini menjelaskan tentang Trinitas. Dan kita akan gunakan nasihat Roh Nubuat, yaitu Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat. Dan ini bukan hanya untuk umat gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 saja, tapi bagi semua denominasi yang percaya akan Trinitas dan turunannya. Sebab ada yang bilang dia percaya Trinitas, tapi sebenarnya dia percaya Triteisme atau oneness, yaitu semuanya satu yang adalah Yesus saja. Nah, mari kita mulai dengan Kejadian 1 ayat 26. Apakah ayat ini membuktikan Trinitas? Berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kaum Trinitas menyatakan bahwa kata kita dalam ayat ini adalah 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Apakah benar demikian? Apakah yang Alkitab nyatakan? Apakah ayat ini adalah bukti adanya Trinitas dalam Alkitab? Lah, saat dikatakan berfirmanlah Allah, maka Allah sedang berbicara. Berbicara kepada berapa oknum? 1 atau 2 atau 3? Atau Allah sedang berbicara bareng? Sebab ingat, definisi Trinitas adalah ada satu Allah yang terdiri dari suatu kesatuan 3 pribadi yang kekal. Dan dalam ayat ini dikatakan berfirmanlah Allah. Maka berdasarkan definisi Trinitas bisa saja Allah berbicara sama-sama. Nah, untuk mengetahui jawabnya, perhatikan apa yang ayat ini nyatakan. Dalam ayat ini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berkata, menjadikan gambar dan rupa kita. Artinya yang diciptakan itu yaitu manusia menurut gambar dan keserupaan Allah. Ada berapa yang diciptakan? Ada 2, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Allah berkata kepada satu oknum, dari sini kita bisa lihat, dan katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan keserupaan kita. Sebab yang diciptakan 2, artinya kita di sini mengarah kepada 2.
Tapi mari kita buktikan dari ayat-ayat yang lainnya. Nah, kaum Trinitas suka menyatakan bahwa kata Allah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Elohim. Ya. Menurut kaum Trinitas, kata Elohim ini adalah bukti adanya 3 Allah tapi 1. Tetapi kata Elohim adalah bukan sepenuhnya menyatakan tentang oknum. Nah, sebagai bukti, kita baca Keluaran 7 ayat 1. Dikatakan di sana, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Jadi, Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah atau Elohim. Apakah artinya ada banyak Musa? Oh tidak, Musa hanya 1. Lalu apa maksud kata Elohim? Elohim adalah kata yang digunakan oleh orang Ibrani untuk menyatakan kebesaran atau keagungan. Ada lebih dari 1 atribut Allah. Maha besar, maha agung, maha mulia, maha kuasa, dan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan dengan Elohim. Ruler of majesty. Dan itulah yang Tuhan karuniakan kepada Musa. Karenanya Alkitab berkata dalam Keluaran 11 ayat 3. Dikatakan, "Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat." Ini karena Allah menjadikan Musa Elohim bagi Firaun, yang artinya sangat terpandang atau sangat besar, very great. Elohim bukan artinya Musa banyak, Musa hanya 1, tapi atribut yang diberikan kepadanya banyak, ya, sehingga dia disebut sangat terpandang, sangat besar. Elohim dalam Alkitab bukan berarti jamak yang mana menyatakan banyak oknum, bahkan banyak bukti yang menyatakan makna tunggal. Kita lihat buku terakhir dari Perjanjian Lama. Maleakhi membuktikan bahwa Allah yang dalam buku Kejadian adalah tunggal. Kita buka Maleakhi 2 ayat 10. Dikatakan, "Bukankah kita sekalian mempunyai 1 Bapa? Bukankah 1 Allah menciptakan kita, lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang?" Kata Allah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata El yang bermakna tunggal. Ini adalah kata dasar dari Elohim, dan karenanya disebut 1 Allah. Nah, 1 Allah inilah yang menciptakan kita. Artinya, Maleakhi mengerti yang disampaikan dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah di sana bukan banyak, tapi 1, karena dialah yang menciptakan kita manusia. Jadi, ada 1 Allah yang memiliki banyak atribut, maha mulia, maha agung, maha kuasa, Elohim. Nah, perhatikan cerita dari pionir gereja Advent yang bernama John Loughborough yang dicetak dalam Review and Herald tanggal 5 November tahun 1861. Dia bercerita tentang Trinitas. Dia tidak setuju dengan Trinitas. Dia bilang begini, ketika ditanya tentang ajaran Trinitas, ketua Loughborough mengatakan, ada banyak keberatan yang kita dapat desak, tetapi karena ruang kita yang terbatas, kita akan kurangi menjadi 3 berikut ini. 1, itu yaitu Trinitas bertentangan dengan akal sehat. 2, itu yaitu Trinitas bertentangan ke kitab suci. 3, asal-usulnya adalah kafir dan dongeng. Gantinya mengarahkan kita ke Alkitab untuk bukti Trinitas, kita diarahkan ke Trisula Persia. Dan pernyataan bahwa dengan ini mereka dirancang untuk mengajarkan gagasan tentang Trinitas, dan jika mereka memiliki doktrin Trinitas, mereka pasti menerimanya melalui tradisi dari umat Allah. Tetapi ini semua diasumsikan karena sudah pasti bahwa gereja Yahudi tidak berpegang pada doktrin semacam itu. Jadi menurut Loughborough, dasar daripada Trinitas adalah kafir dan dongeng. Tidak ada dalam Alkitab. Itu sebabnya dia bilang gereja Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, tidak berpegang pada doktrin semacam itu, yaitu doktrin Trinitas. Nah, apa buktinya? Loughborough lanjutkan ceritanya. Dia punya teman namanya Somervell, ya, mungkin ini marga, ya, Tuan Somervell. Dikatakan Mr. Somervell menceritakan,
Jadi Somerville ini menceritakan kepada Lohboro pengalamannya waktu dia ke sinagog di New York. Nah, Mr. Somerville menceritakan, seorang teman saya yang hadir di sinagog New York meminta penjelasan kepada Rabi tentang kata Elohim. Seorang pendeta penganut Trinitas yang berdiri di sampingnya, artinya di samping dari temannya Somerville ini, menjawab, kenapa? Itu merujuk pada 3 pribadi dalam Trinitas. Lalu seorang Yahudi melangkah maju dan berkata kepada dia, maksudnya itu sang pendeta Trinitas itu, untuk tidak boleh menyebutkan kata itu lagi, atau mereka harus memaksanya agar meninggalkan sinagog, karena tidak diizinkan menyebutkan nama Allah asing di sinagog. Jadi, Lohboro menceritakan cerita ini yang dia terima dari temannya dan dicetak resmi oleh Gereja Advent di tahun 1861. Ini bukti bahwa orang Yahudi tidak percaya Trinitas. Kata Trinitas tidak boleh diucapkan di sinagog. Karenanya, orang Yahudi paham bahwa makna Elohim bukan bermakna ada 3 Allah tapi satu, tapi itu adalah kemajemukan dari atribut Allah, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Besar, Maha Agung. Kata itu bukan berarti Trinitas. Bagi orang Yahudi, Trinitas adalah Allah asing. Jadi, ada satu Allah yang berbicara kepada satu oknum yang mengajaknya untuk menciptakan manusia menurut gambar dan keserupaan mereka berdua. Kepada siapakah Allah berbicara dan siapakah Allah yang dimaksudkan? Kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ayat yang cukup sering kita baca. Berbunyi, Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, Yesus adalah gambar Allah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan oleh Dialah Allah menciptakan segalanya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Allah mengajak anaknya untuk menciptakan manusia. Nah sekarang kita cari tahu siapa Allah yang berbicara kepada anaknya ini. Tentunya Allah Bapa, karena dia bicara kepada anaknya. Tapi kita perlu lebih jelas, karenanya kita mundur dalam ayat 3. Masih dalam Kolose 1, kita baca ayat 3. Paulus menuliskan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Allah yang Paulus maksudkan adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus Kristus. Jadi, Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berfirman adalah Allah Bapa, dan Bapa berfirman kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu gambar dan keserupaan Bapa dan anaknya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, 1 ayat 26 bukan bukti Trinitas. Google. Kemudian, Ulangan ayat 4 yang berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Echad, yang menurut para ahli teologi dalam gereja Advent dan juga banyak teologi dari denominasi yang lain, bermakna suatu kesatuan, yaitu kesatuan 3 Allah, tapi satu. Apakah benar demikian? Mari kita baca ayat yang sebelumnya, yaitu dalam pasal 4, ayat 35. Masih dalam buku Ulangan. Sana Musa menuliskan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Kata Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 dan dalam Ulangan 4 ayat 35 sama-sama diterjemahkan dari kata Yahweh atau Yehova, dan kata Allah dalam kedua ayat ini sama-sama diterjemahkan dari kata Elohim. Jadi Allah
Dan Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 35 dan Ulangan 6 ayat 4 adalah sama. Tapi perhatikan dalam Ulangan 4 ayat 35 dikatakan, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jika disebut Dia, itu jamak atau tunggal? Tunggal tentunya, hanya satu. Jadi, Musa telah menyatakan terlebih dahulu dalam pasal 4 bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Itu sebabnya dalam pasal 6 Musa tulis Esa. Dan hal ini Yesus sendiri nyatakan. Kita baca Markus 12 ayat 28 dan 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 dalam menjawab pertanyaan sang ahli Taurat. Nah sekarang, apakah tanggapan sang ahli Taurat? Markus 12 ayat 32 berkata, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.'" Sang ahli Taurat mengutip Ulangan 4 ayat 35 tadi. Jadi Yesus yang adalah orang Yahudi berbicara kepada ahli Taurat yang adalah orang Yahudi tentang siapa Allah, yaitu Tuhan, dan hanya satu, tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesus dan ahli Taurat tidak perlu bantuan 190 plus ahli teologi untuk mengerti makna kata Esa. Sebab Yesus dan ahli Taurat mengerti bahasa Ibrani dan arti kata yang dimaksudkan. Yesus dan ahli Taurat berbicara, ayat menjelaskan ayat. Karenanya saya tidak perlu bantuan 190 plus ahli teologi untuk memahami Ulangan 6 ayat 4. Penjelasan Yesus dalam Alkitab cukup bagi saya. Tapi mari kita baca kesaksian orang Yahudi berikut ini yang juga ahli Taurat. Dia paham bahasa Ibrani. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Paulus, orang Yahudi, memahami bahwa Ulangan 6 ayat 4 bukan berbicara tentang sebuah kumpulan tiga Allah. Tapi Paulus tahu bahwa Allah itu satu dan Dia adalah Allah Bapa. Jadi, Yesus, ahli Taurat, dan Paulus menyatakan bahwa ada satu Allah, yaitu Bapa. Itu sudah kuat sekali. Dan kita tidak perlu 190 plus ahli teologi untuk menjelaskannya. Firman Tuhan sudah jelas. Jadi, Ulangan 6 ayat 4 gugur sebagai bukti Trinitas. Ulangan 6 ayat 4 adalah bukti adanya satu Allah, yaitu Bapa. Selanjutnya, Yesaya 6 ayat 8. Kita baca. "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Mengapa kaum Trinitas menggunakan ayat ini sebagai bukti Trinitas? Dalam bahasa Indonesia dikatakan siapakah yang mau pergi untuk aku. Tapi dalam bahasa versi King James dikatakan who will go for us? Us artinya kami, ya. Jadi berbeda. Kalau kami itu lebih dari satu atau jamak. Apakah yang mengutus lebih dari satu? Tentu tidak. Apa buktinya? Masih dalam ayat ini dikatakan, suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Whom shall I send? Jadi yang mengutus tunggal atau satu. Tapi mengapa disebut kami atau us dalam versi King James dan juga masih dalam banyak versi-versi lainnya? Uniknya, versi terjemahan baru bahasa Indonesia menggunakan kata aku. Untuk membantu kita baca Alkitab Targum. Dalam Targum disampaikan, baca terjemahannya di bagian bawah,
Dan aku mendengar suara firman Tuhan yang berkata, siapa akan aku utus untuk bernubuat, dan siapa yang akan mengajar? Lalu aku berkata, ini aku, utuslah aku. Who will go to teach? Ingat, Targum adalah Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak orang Yahudi yang tersebar dan mereka sudah tidak bisa bahasa Ibrani lagi. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Aramaik. Nah, Alkitab bahasa Aramaik ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itulah yang disebut dengan Targum. Jadi, kata as di sini bukan menyatakan adanya 3 Allah, tapi 1. Kanannya, siapakah yang mengutus dan siapakah yang diutus? Yesaya mendengar suara Tuhan. Siapakah Tuhan yang Yesaya maksudkan? Kita buka Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan yang Yesaya maksudkan adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, apakah Allah Israel ini Trinitas? Mari kita baca kesaksian Petrus, sebab Petrus juga orang Ibrani, orang Yahudi, dan mengerti bahasa Ibrani. Petrus berkata dalam Kisah 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Petrus adalah orang Yahudi dan Allah nenek moyang orang Yahudi disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah tersebut punya anak yang disebut Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris disebutkan His Son, Jesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hambanya. Jadi, Tuhan Allah yang Yesaya maksudkan adalah Allah Bapa. Dialah Allah nenek moyang orang Israel. Dan Petrus saat menyampaikan ini telah menerima kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan Petrus mengabarkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Petrus tidak sekolah teologi dan tidak perlu bantuan 190 plus ahli teologi. Sebab Yesus sendiri tuntun dia dalam seluruh kebenaran oleh kehadiran rohnya Yesus. Bagaimana dengan saudara? Jadi, Yesaya 6 ayat 8 gugur sebagai bukti Trinitas. Berikutnya, ayat andalan kaum Trinitas, ayat emas kaum teologi Trinitas, yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena ada disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah ayat mahkota kaum Trinitas. Apakah benar demikian? Pertama, dalam ayat ini Yesus tidak sedang mengajar tentang identitas Allah. Kata Allah saja tidak digunakan, tidak ada dalam ayat ini. Yesus mengajarkan tentang baptisan dan bukan tentang siapa Allah. Namun kaum Trinitas berkata, tapi hanya disebut satu nama, tapi ada 3 di dalamnya. Alkitab menyatakan ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Kita semua akui dan kita semua percaya, sebab itulah firman Tuhan. Tapi ayat ini tidak berkata ketiganya adalah satu Allah. Tidak ada. Nah, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dalam ayat 20, Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, apakah yang Yesus ajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, menurut Yesus dalam doanya, Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan perkataan Yesus selaras dengan apa yang Petrus sampaikan tadi, bahwa Allah Israel adalah Allah Bapa. Yang perhatikan, Yesus akui bahwa dirinya diutus oleh satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapanya. Dan hal ini berulang-ulang Yesus sampaikan. Salah satu contohnya, Yohanes 10 ayat 36. Dikatakan,
Masihkah kamu berkata kepada Dia yang telah dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jadi, Yesus akui dirinya sebagai anak Allah, yaitu anaknya Bapa yang adalah Allah Israel. Yesus bukan anak dari sekumpulan Allah. Yesus anak dari satu Allah, yaitu Bapa. Sekarang, siapakah Roh Kudus menurut Yesus? Kita buka Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11 berkata, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Nah, siapa yang Yesus maksudkan? Tentang perikop yang sama, karena perikop ini kita bisa baca dalam Matius, Markus, dan Lukas. Nah, dalam perikop yang sama, dalam buku Matius, pasal 10 ayat 20, Yesus berkata, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Roh Kudus yang Yesus maksudkan adalah rohnya Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa, milik Bapa. Sebab Bapa adalah kudus dan karenanya rohnya adalah roh yang kudus. Roh itu bukan oknum lain dari pemilik roh. Roh manusia bukan oknum lain, tetapi roh manusia itu sendiri. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Allah. Roh Kudus itu juga bukan nama, tapi penjelasan tentang roh yang bagaimana, yaitu roh yang kudus, karena pemiliknya kudus. Nah, yang menarik, dalam Lukas 21 ayat 15 tentang perikop yang sama, dikatakan, "Sebab aku sendiri," yaitu Yesus berkata, "akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Lalu, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa tadi? Karena ini perikop yang sama, atau penjelasan tentang hal yang sama. Kita baca Yohanes 3 ayat 34. Dikatakan, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Siapa yang diutus Allah tadi? Yesus Kristus, anak Allah. Siapa Allah yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, dengan tidak terbatas. Karenanya, untuk kita dapat menerima rohnya Bapa, kita harus menerima anaknya. Itu sebabnya yang di dalam kita adalah Yesus Kristus. Dia sendiri akan menyampaikan kata-kata yang harus kita sampaikan. Kita menerima rohnya Bapa yang kudus di dalam anaknya. Ingat, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Bapa tinggal di dalam anaknya oleh kehadiran rohnya Bapa yang Bapa berikan dengan tidak terbatas. Dan Yesus tinggal dalam kita oleh kehadiran rohnya. Jadi Matius 28 ayat 19 bukan berbicara tentang Trinitas. Tapi mungkin mereka yang mengandalkan 190 plus ahli teologi akan bertanya, bagaimana dengan nama tadi? Sebab hanya disebut satu nama dan bukan nama-nama. Kisah 4 ayat 7 berkata, "Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, 'Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?'" Saudaraku dalam Tuhan, nama dalam Alkitab berhubungan dengan kuasa. Karenanya jika kita baca Matius 28 ayat 18, dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat ini tepat sebelum Matius 28 ayat 19. Karenanya Yesus berkata, "Baptiskanlah mereka dalam nama atau dalam kuasa yang Bapa berikan kepada anaknya." Dan kuasa itu diberikan kepada kita oleh Yesus dengan mengaruniakan rohnya yang kudus. Itu sebabnya dalam buku Kisah, semua baptisan dilakukan dalam nama Yesus. Apakah para murid melanggar perintah Yesus? Tentu tidak.
Sebab itulah yang Yesus ajarkan kepada mereka bahwa segala kuasa itu hanya ada di dalam nama Yesus. Sebab hanya melalui Yesus kita dapat terhubung dengan Bapa, dan hanya melalui Yesus kita dapat menerima Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 bukan tentang Trinitas, saudaraku dalam Tuhan, tetapi tentang Allah Bapa dan Anaknya, serta hubungan di antara mereka, dan bagaimana mereka berdua tinggal dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Karenanya Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 18, oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apakah ini Trinitas? Tentu tidak. Ada berapa jalan masuk kepada Bapa? Hanya ada satu, yaitu Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karenanya satu roh dalam ayat ini adalah Roh-Nya Yesus, bukan oknum lain yang 190 plus ahli teologi sebut sebagai Allah Roh. Jika saudara menurut kepada ajaran 190 plus ahli teologi tadi, maka saudara menciptakan jalan kedua kepada Bapa, yaitu Allah Roh. Padahal Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus ajarkan hanya ada satu jalan, yaitu kepada Bapa, yaitu dirinya. Pilihan ada pada saudara. Mau ikut 190 plus ahli teologi Trinitas atau ikut Yesus. Saya ikut Yesus dan percaya akan firman-Nya bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa, yaitu oleh menerima satu roh, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Yang hadir di tengah kita bukan Allah Roh, tapi Yesus itu sendiri. Bukan secara fisik, tapi oleh kehadiran Roh-Nya. Nah, mengapa saat dikatakan Roh-Nya Yesus hadir, sama dengan Yesus itu sendiri yang hadir? Karena 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Karenanya, saat Roh-Nya Yesus hadir, maka itu sama dengan Yesus sendiri yang hadir, bukan oknum lain. Karenanya, Matius 28 ayat 19, ayat mahkota kaum Trinitas gugur dalam upaya membuktikan Trinitas. Kemudian, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah perkataan Yesus kepada Nikodemus. Siapakah Allah yang Yesus maksudkan? Bapanya, ingat yang tadi. Siapakah anak yang Yesus maksudkan? Dirinya sendiri. Jadi, Bapa mengaruniakan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan kita yang percaya. Nah, di manakah Trinitas dalam ayat ini? Kecuali manusia mengartikannya menurut pemahaman Trinitas, jika Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah Trinitas, maka Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh mengaruniakan anak mereka yang tunggal. Apakah benar demikian? Oh, tentu tidak. Yesus bukan anak daripada Allah yang 3. Tidak ada 3 Allah punya 1 anak dalam Alkitab. Apakah Yesus anak dari sekumpulan Allah? Tentu tidak juga. Yesus adalah anaknya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan apa yang Yohanes tuliskan dalam pasal 1 untuk bisa melihat siapa Allah yang dimaksudkan. Dikatakan dalam ayat 14 dan ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat 18, Yohanes tulis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa
dialah yang menyatakannya. Nah, Yesus disebut anak tunggal Bapa dan Yesus juga disebut anak tunggal Allah. Karenanya, siapakah Allah? Bapa. Jelas sekali. Menggunakan ayat ini, yaitu ayat Yohanes 3:16 sebagai bukti Trinitas adalah salah fatal. Saya juga waktu membaca bingung bagaimana kaum Trinitas menjadikan Yohanes 3:16 sebagai bukti Trinitas. Demikianlah bila mana sudah meminum anggur Babel. Tapi demikianlah kita. Kiranya masing-masing kita bikin pilihan. Pilih mana? 190 ahli Taurat atau Alkitab yang adalah perkataan Yesus Kristus. Saya pilih perkataan Yesus dalam firman-Nya. Karenanya Yohanes 3:16 meskipun digunakan oleh kaum Trinitas sebagai bukti Trinitas, gugur dalam membuktikan Trinitas. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 berbunyi, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada 3 yang disebut dalam ayat ini, yaitu Kristus, Allah, dan Roh Kudus. Apakah ini bukti Trinitas? Kalau ini dijadikan bukti, ya, kalau ayat-ayat ini dijadikan bukti Trinitas, maka saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu sekolah teologi. Cukup cari ayat yang isinya ada kata Allah, kata Kristus, dan kata Roh Kudus. Atau ayat-ayat yang isinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau menggunakan cara demikian. Tapi perhatikan, dalam ayat ini Dia yang Paulus maksudkan adalah Allah. Itu sebabnya kami tandai warna biru. Ya. Dan kalau Dia artinya tunggal. Jadi Allah yang dimaksudkan di sini adalah tunggal. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, kita punya satu Allah yaitu Bapa. Jadi Allah yaitu Bapa meneguhkan kita bersama-sama di dalam Anaknya yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan memberikan Roh Kudus kami garis bawahi, di dalam hati kita. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita agar kita diteguhkan dalam Anaknya. Nah, apakah Roh Kudus itu adalah oknum Allah Roh yang kaum Trinitas ajarkan? Sudah pasti bukan. Perhatikan yang Paulus katakan dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah yang adalah Bapa menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita. Karenanya Roh Kudus yang dimaksudkan dalam 2 Korintus 1 ayat 22 yang di dalam hati adalah anak Allah atau rohnya Kristus. Inilah kebenaran yang Alkitab nyatakan, ayat menjelaskan ayat. Paulus tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 gugur lagi dalam membuktikan Trinitas. Kita lanjutkan ke 2 Korintus 13 ayat 14. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia ayat 13. Dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam bahasa Indonesia dikatakan persekutuan Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris dikatakan the communion of the Holy Spirit. Tidak dikatakan the communion with the Holy Spirit atau persekutuan dengan Roh Kudus. Jika disebutkan demikian, ada potensi Roh Kudus itu adalah oknum lain. Jadi kita bersekutu dengan Dia. Tapi dikatakan persekutuan Roh Kudus. Nah, untuk membantu dalam Alkitab, persekutuan dengan siapa yang kita alami? Kita buka surat Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan di sana, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi persekutuan yang Yohanes alami adalah dengan Bapa dan Anaknya. Nah, bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anaknya ini? Melalui roh, yaitu rohnya anak Allah.
Sebab rohnya anak Allah lah yang Bapa utus atau suruh ke dalam hati kita. Karenanya, dalam ayat lain Paulus berkata, Filipi 2 ayat 1 berkata, jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam Kristuslah kita memiliki persekutuan roh itu. Sebab rohnya Yesuslah yang kita terima, yang Bapa suruh ke dalam hati kita, agar kita menerima pengudusan dan teristimewa bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, 2 Korintus 13 ayat 14 gugur dalam usahanya membuktikan Trinitas. Dua lagi, apakah dua hal ini atau dua ayat ini bisa menolong kaum Trinitas? Mari kita buka Efesus 4 ayat 4 sampai 6 yang berkata, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apakah ini bukti Trinitas? Kalau menurut 190 plus ahli teologi Trinitas, ya. Karena ada kata roh, ada kata Tuhan yaitu Yesus, dan ada kata Allah yaitu Bapa. Kalau begitu cara kita untuk membuktikan Trinitas, kembali kita perlu sekolah teologi, saudaraku dalam Tuhan. Cukup cari ayat yang isinya ada 3 ini. Maka itulah bukti Trinitas. Tapi tidak demikian kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus percaya yang firman Tuhan nyatakan. Ayat menjelaskan ayat dan apa yang tertulis. Perhatikan ayat 6 berkata, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi siapa yang di atas semua dan di dalam semua? Allah yaitu Bapa. Apakah Yesus termasuk dalam semua? Oh sudah tentu. Sebab Bapa adalah Bapanya Yesus dan Allahnya Yesus. Yohanes 20 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allah Bapa ada di dalam semua, yaitu oleh kehadiran anaknya. Sebab hanya melalui Yesus satu-satunya jalan kita masuk kepada Bapa, yaitu oleh menerima rohnya anak Allah, yang Bapa berikan ke dalam hati kita. Inilah yang Alkitab nyatakan. Paulus tidak berbicara bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, Efesus 4 ayat 4 sampai 6 gugur lagi dalam berusaha membela Trinitas. Tinggal satu ayat lagi harapan bagi kaum Trinitas. Apakah ayat ini mendukung Trinitas? Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kembali saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf, bukan hendak mempermalukan atau mendiskreditkan. Tetapi jika karena ada disebutkan ketiganya dalam sebuah ayat, dijadikan bukti Trinitas, maka kita tidak perlu 190 plus ahli teologi untuk tolong kita. Cukup cari 3 dalam satu ayat, lalu ajarkan, ini dia bukti Trinitas. Tapi tidak demikian dalam kebenaran firman Tuhan. Adalah rencana Allah yang adalah Bapa kita untuk menguduskan kita oleh roh. Ya. Dikatakan sini, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang menguduskan kita oleh roh. Nah roh yang mana yang kuduskan kita? Kita baca Korintus 1 ayat 30. Dikatakan di sana, tetapi oleh Dia, yaitu oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, yaitu Yesus, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Paulus katakan bahwa Allah, yaitu Bapa, menguduskan kita dalam Yesus. Yesuslah yang kuduskan kita. Di saat dikatakan dikuduskan oleh roh, maka itu sama dengan dikuduskan oleh rohnya Yesus. Sebab hanya satu yang Bapa tetapkan untuk kuduskan kita, yaitu anaknya. Sama seperti hanya satu jalan untuk masuk kepada Bapa, yaitu anaknya.
Roh yang menguduskan kita, kita terima dari Yesus. Sebab pengudusan yang dari Bapa, kita terima melalui anaknya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 2 gugur juga. 9 ayat inti dari doktrin Trinitas dalam doktrin nomor 2 dalam 28 doktrin Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 gugur total. Karenanya, apakah pilihan saudara? Apakah Trinitas yang disampaikan oleh 190 plus ahli teologi dalam Gereja Advent atau firman Allah dalam Alkitab yang Yesus sampaikan kepada kita? Saya pilih Allah Alkitab, saudaraku dalam Tuhan, yaitu Allah Bapa yang oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang Bapa peranakkan, agar barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu dapat kita peroleh mulai dari dunia ini. Mungkin beberapa agak terkejut mendengarnya. Sebab dengan menerima roh anak Allah, itu roh yang menghidupkan, kita masuk dalam kerajaan kasih karunia. Dengan kita menerima roh Kristus, masuk dalam kerajaan kasih karunia, kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, khususnya karakter ilahi. Dan itulah jaminan untuk mewarisi kerajaan sorga, kerajaan kemuliaan. Karenanya, ingat, Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Itu berasal dari kekafiran dan dongeng. Tidak ada hidup kekal dalam Trinitas. Tetapi, Yohanes 17 ayat 3, ayat penutup. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Itulah pilihan kami. Kiranya itu juga menjadi pilihan saudara. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran ringkas, membahas 9 ayat inti kaum Trinitas untuk membuktikan Trinitas dan terbukti gagal total. Tuhan kiranya melalui pelajaran ini, umat-umat Allah yang bergumul menentukan pilihannya. Karena dalam Trinitas tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal. Kehidupan kekal hanya dalam Bapa yang dikaruniakan melalui anaknya, dan anaknya mengaruniakan rohnya yang adalah hidupnya kepada kami. Itulah jaminan hidup kekal, pengharapan akan kemuliaan. Karenanya biarlah masing-masing kami semuanya, baik yang sudah belajar maupun yang bergumul dalam pelajaran, mau buka hati agar menerima Kristus dalam hati kami, berkuasa untuk mengubahkan hidup kami dalam karakter, menguruskan kami, bertumbuh hari demi hari sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan layak untuk menerima kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.